Oke, ketemu lagi di Arkais bersama Mas Dwi Cahyono. Nah, beberapa episode yang kemarin kita masih membahas persoalan wisata. Ya, Kilas balik ya sebenarnya. Kilas balik persoalan wisata. Dan pada ujungnya menarik adalah apa yang dilakukan oleh Hayam Wuruk dalam melakukan perjalanan dalam tanda kutip itu pilgrim sekaligus berwisata. Nah, catatan yang menjelaskan tentang perjalanan Hayam Wuruk ini begitu banyak, kemarin baru kita sebut tempat-tempat. Nah, dari sisi catatan apa yang diceritakan di sana? Ya, baik. Jadi ada satu susastra ya, yang di dalamnya memang mendeskripsikan, melukiskan mengenai keadaan yang ada di luar keraton, khususnya di desa-desa di luar ibu kota kerajaan Majapahit, di wilayah Jawa Timur, bahkan sampai perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Yang saya maksud perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu adalah Lasem. Nah, oleh karena susastra ini memberitakan tentang perjalanan Hayam Wuruk ya, ke desa-desa yang berada di wilayah kekuasaan Majapahit ya, di era pemerintahan Hayam Wuruk, maka susastra ini diistilahi, disebut dengan judul Desa Warnana. Jadi Desa Warnana. Jadi lukisan atau gambaran mengenai desa-desa. Nah, selain dinamai dengan Desa Warnana, susastra ini yang lebih populer, susastra yang saya maksud ini adalah apa yang disebut oleh khalayak luas itu dengan Nagara Kertagama. Nah, dengan kata lain, Nagara Kertagama itu memiliki sebutan lain yang yaitu Desa Warnana. Nah, ini. Nah, jadi sebutan Desa Warnana itu menggambarkan tentang gambaran desa-desa yang ada di luar keraton di wilayah kekuasaan Majapahit, khususnya di Jawa Timur sampai perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, yang di dalamnya memuat tentang perjalanan Hayam Wuruk. Karena itu ada yang mengistilahi perjalanan Hayam Wuruk itu semacam tour de inspection, gitu ya. Jadi tour, ya, tour untuk melakukan inspeksi. Apa yang diinspeksi? Yang diinspeksi itu adalah daerah-daerah, termasuk desa-desa yang berada di wilayah kerajaan Majapahit, bahkan sampai wilayah yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Majapahit sendiri. Pusat pemerintahan Majapahit di paling tidak kan sejak masa Jaya Negara ya, paling tidak ada kemungkinan juga itu sejak Raden Wijaya, tapi ada pendapat lain itu baru digunakan di era Jaya Negara, itu adalah Wilwatikta atau Wilatikta. Itu menunjuk pada satu area yang sekarang disebut dengan Trowulan dan sekitarnya. Nah, itu yang merupakan Kadatuan Majapahit. Nah, salah satu bagian yang diberitakan panjang lebar dalam KKW Nagara Kertagama terkait dengan tour de inspection Hayam Wuruk itu adalah perjalanan panjang Hayam Wuruk ke Nagari Lamajang. Nagari Lamajang. Kata Lamajang masih dikenal hingga sekarang untuk menyebut nama itu ya. Satu daerah di Jawa Timur, yaitu Lumajang. Nah, jadi kata Lumajang sekarang itu berasal dari kata Lamajang. Ya. Bahkan kata Lamajang juga sudah disebut lebih awal lagi dari KKW Nagara Kertagama, yaitu di dalam prasasti Mula Malurung 1255. Itu juga dengan sebutan Lamajang sebagai salah satu negara bawahan Singasari di era pemerintahan Wisnuwardana atau Seminingrat. Nah, perjalanan Hayam Wuruk tidak hanya sampai di Lamajang, tapi menyisir ke arah lebih ke timur. Jadi perjalanannya itu dari ibu kota, keluar dari ibu kota kerajaan, katakanlah di sekitar daerah Mojokerto ya, Trowulan ya, itu kemudian masuk ke wilayah Pasuruan lewat Japan ya, dulu sebutannya Japan, dan seterusnya masuk ke Pasuruan, ke Probolinggo lewat Haleses
Leces itu ya, terus ke timur lagi itu ya, melewati lembah antara Semeru dan Gunung Lemongan, ya, Gunung Lemongan itu yang merupakan semacam pas, semacam celah ya, untuk memasuki wilayah Lumajang yang ada di di area selatan dari daerah Tapakuda gitu ya, nah, sampai ke Lumajang. Nah, tidak hanya berhenti di Lumajang saja, di Lumajang sekarang, tapi perjalanan dilanjutkan ke arah timur melalui jalur selatan, Mas. Itu sampai ke wilayah yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Jember. Ya. Nah, kemudian terus berbelok menuju ke arah utara lagi, menyeberang lewat sekitar daerah apa yang sekarang disebut dengan Bondowoso, kemudian masuk ke Situbondo. Ini sudah pesisir utara. Jadi lewat pesisir selatan, kemudian nyebrang, memintas itu ya, lewat daerah-daerah pegunungan antara Gunung Argopuro, sisi timur Gunung Argopuro dan sisi barat dari Gunung Ijen dan Raung itu, yaitu di daerah Bondowoso sekarang, kemudian sampai ke Situbondo di pesisir utara. Nah, dari Situbondo kemudian bergerak ke arah barat, memasuki wilayah Probolinggo, Sajabung, yang sekarang Jabung itu, di daerah Paiton dan seterusnya, kemudian masuk ke Pasuruan dan kemudian masuk ke Malang Raya, dan di Malang Raya cukup lama, paling tidak sepekan ya. Nah, setelah itu baru kemudian kembali ke ibu kota lagi. Ini perjalanan panjang. Jadi kalau sekarang ada touring ya, touring entah dengan mobil, entah dengan motor gitu, Jawa Bali gitu. Jadi perjalanan panjang semacam itu, touring panjang semacam itu sudah dilakukan oleh Hayam Wuruk gitu ya. Hayam Wuruk gitu. Dan kita bisa bayangkan itu betapa beratnya ya medannya pada waktu itu ya. Terus kendaraannya kan kuda, kemudian kereta atau padati dan seterusnya, dan lewat jalan yang tentu kondisi jalannya tidak seperti sekarang. Nah, dalam perjalanan panjang ini yang menarik perhatian kita, Hayam Wuruk itu di tempat-tempat tertentu itu tidak hanya untuk kepentingan politiknya, itu kan sebenarnya adalah kepentingan rekonsiliasi ya. Karena sebelum pemerintahan Hayam Wuruk, khususnya pada masa pemerintahan Raden Wijaya, Jayang Negara itu kan muncul adanya perlawanan dari daerah ya yang ingin melepaskan diri dan sebagainya. Jadi ada periode konflik ya, paling tidak di dua masa pemerintahan, masa pemerintahan Raden Wijaya di awal Majapahit, kemudian berlanjut terus pada masa Jaya Negara, bahkan di awal-awal pemerintahan ibunya Trikona Tinggadewi. Karena itu setelah Hayam Wuruk naik, maka secara politis itu dilakukan suatu upaya yang saya istilahnya dengan rekonsiliasi politik ya. Rekonsiliasi politik. Ada kunjungan ke daerah. Hayam Wuruk mengunjungi daerah-daerah gitu yang dulu pernah bergolak ya, pernah ada berkonflik dengan Majapahit, termasuk Lumajang ya, karena ada area Wiraraja di sana, ada Sadeng gitu, ada Keta, ada itu macam-macam. Nah itu, yang menarik perhatian kita di dalam selain untuk perjalanan panjang itu untuk kepentingan politik ya, rekonsiliasi politik, juga sekaligus untuk kepentingan religis ya, karena di sejumlah tempat yang dikunjungi oleh Hayam Wuruk itu adalah tempat-tempat yang menjadi pendarman, jadi tempat di mana arwah nenek moyang Hayam Wuruk, nenek moyang Hayam Wuruk, nenek moyang Hayam Wuruk itu kan bukan hanya raja-raja atau keluarga kerajaan di era Majapahit ya, sebelum Hayam Wuruk ya, mulai dari Raden Wijaya sampai dirinya, tapi yang disebut dengan nenek moyang itu ditarik lebih mundur lagi sampai raja-raja Singasari. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan panjang itu juga mengunjungi tempat-tempat pendarmaan dari para leluhurnya. Yang menarik perhatian kita sekaligus di tempat-tempat pendarmaan ini adalah tempat-tempat pendarmaan yang semacam purna bangun, purna pugar. Karena kalau kita lihat keterangan dalam Negara Kertagama, Hayam Wuruk itu memerintahkan untuk memugar, ya bahkan merenovasi ya tempat-tempat pendarmaan para leluhurnya, baik di raja-raja, para pejabat-pejabat penting yang masih berkeluarga di era Majapahit dan di era sebelumnya, yaitu di era Singasari, dan total jumlahnya itu ada 27 gitu. Itu kan semacam proyek besar ya, proyek nasional besar ya, yang dilakukan di banyak tempat, mencandikan itu. Itu jadi beberapa candi tempat pendarmaan itu kemudian
restorasi, ya, bahkan direnovasi. Nah, jadi perjalanan ini sekaligus merupakan perjalanan ziarah. Nah, ini tadi yang yang Mas Yusuf menyebut itu pilgrim. Jadi pilgrim dengan mengunjungi tempat-tempat peribadatan dan sekaligus tempat-tempat yang memiliki jejak genealogis dengan leluhurnya, ini menjadi, kalau diistilahi dengan istilah wisata, wisata ziarah, wisata ziarah gitu ya, wisata ziarah atau yang diistilahi dengan pilgrim. Nah, selain untuk kepentingan yang berkenaan dengan politik dan pilgrim itu atau wisata perziarahan itu, juga memang betul-betul wisata gitu ya, betul-betul wisata untuk menikmati keindahan, termasuk dalam hal ini adalah keindahan alam. Nah, di sejumlah tempat Hayam Wuruk menyempatkan diri ya, sebagai orang yang tinggal di pedalaman ya, di Mojokerto dan sekitarnya ya, di Trowulan ya, karena Kadaton Majapahit ada Wilwatikta itu ada di Trowulan sekarang ya. Maka ketika kemudian melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh ya, jalurnya itu dengan pantai, itu singgah di pantai, Mas. Misalnya ketika di Lumajang Selatan, Hayam Wuruk itu berwisata pantai. Jadi kan wisata bahari ya, misalnya di Basini, ya gitu. Nah itu para negara Kertagama mengisahkan tentang bagaimana kasukan ya, itu kata suko dalam bahasa Jawa Baru untuk menikmati keindahan alam pantai, gitu ya, di Basini. Nah, begitu juga ini tergambar ketika Hayam Wuruk singgah di satu tempat yang disebut dengan nama kuno Patukangan. Patukangan ini adalah istilah kuno untuk apa yang sekarang disebut dengan Panarukan. Itu kalau Basini itu di pantai selatan daerah Tapal Kuda, maka Patukangan itu ada di pantai utara daerah Tapal Kuda, yaitu Basini itu ada di Lumajang, ya, di Lumajang Selatan, ya. Sedangkan Patukangan itu ada di Situbondo sekarang, gitu ya. Nah, oleh karena itu dan di Patukangan cukup lama di sana, karena Patukangan juga merupakan area pelabuhan, kemudian juga ada pantai dan sebagainya, juga sekaligus di situ ada kepentingan politik karena ada OPJ besar ya di Patukangan, penguasa-penguasa daerah Sebo ya datang menghadap Hayam Wuruk di Patukangan dan juga memanfaatkan kehadirannya di Patukangan di area pantai itu juga untuk semacam wisata pantai, gitu ya. Nah, kemudian yang menarik perhatian kita, Hayam Wuruk ternyata tidak hanya melakukan wisata pantai ya, tapi juga melakukan wisata yang bukan di area pantai, yaitu di area yang berada di terestrial, di daratan ya, termasuk di area perairan ya, seperti misalnya telaga. Nah, ada satu gambaran yang menarik perhatian kita, dan ini kebetulan berkenaan dengan Malang ya Mas ya. Di Malang Hayam Wuruk itu mengunjungi sejumlah tempat yang berhubungan dengan air ya. Salah satu kunjungan yang dilakukan berantai itu dalam one day ya. Kalau tour ini kan one day tour ya, tour sehari itu langsung mengunjungi tiga patirtan, tiga sumber air yang atau sendang atau semacam telaga yang suci itu. Nah, Hayam Wuruk di Malang Raya itu tinggalnya, menginapnya itu di Puri Singasari yang sangat mungkin berada di area Singosari sekarang ya. Pertama setelah dari Puri Singasari itu mengunjungi Kasuranggana. Ini digambarkan sebagai telaga yang berair jernih seperti kemudian permukaannya tertutup oleh embun kabut itu ya di pagi hari, karena ketika Hayam Wuruk berkunjung ke Kasuranggana itu masih pagi ya, sehingga masih permukaan air itu berselimut kabut itu, dan itu kan sebuah keindahan ya. Dan Kasuranggana sekarang masih ada di Kasuranggana itu menunjuk tempat yang mana gitu di area tidak terlalu jauh dari Singosari itu, menunjuk Sumberawan ya. Dan perairan di Sumberawan yang luas itu sekarang masih kita dapati gitu ya. Nah, itulah yang konon yang sekarang disebut Sumberawan itu dulu nama kunonya adalah Kasurangganan. Nah, tidak hanya di Kasurangganan, kemudian berkunjung juga ke patirtan lagi tidak jauh dari Kasurangganan, yaitu di Kedung Biru. Kedung Biru itu sekarang masuk pada Dusun Biru, Desa Candi Rejo, itu tidak terlalu jauh dari Sumberawan, dari Kasurangganan. Ya hanya paling tidak ya hanya kurang lebih sekitar 1 kilo lah
jauh-jauhnya 2 kilo itu di sana. Nah, kemudian berkunjung ke satu tempat lagi yang disebut dengan Bureng. Nah ini, tentang Bureng ini menarik perhatian kita ya, karena ada uraian yang agak panjang ya tentang Bureng. Di Bureng ini. Ya. Ini. Bureng itu disinggahi oleh Hayam Wuruk dalam kaitan dengan pilgrimnya, perjalanan ziarahnya, kedua tempat pendarmaan bagi leluhurnya, yaitu berangkat dari Puri Singasari, pertama melakukan pilgrim di Kidal. Ya, Kidal. Sekarang masih kita kenal ada Candi Kidal yang merupakan tempat pendarmaan bagi Anusapati. Ini kan leluhur jauhnya, ya, salah satu raja di masa pemerintahan Singasari. Ya. Nah, setelah melakukan kegiatan ziarah, perjalanan ziarah ke Kidal, kemudian melakukan kegiatan ziarah lagi, pilgrim lagi di Jajagu. Itu Candi Jago. Yang kedua-duanya itu ada di Malang bagian timur ya. Malang bagian timur ya, di daerah Kecamatan Tumpang sekarang gitu. Nah, karena ini merupakan satu hari perjalanan ya, dari Singasari menuju ke Kidal kemudian ke Jago, nampaknya ketika kegiatan ritualnya di Jajagu ini berakhir itu sudah sore, Mas, sehingga Hayam Wuruk menginap tidak terlalu jauh dari Jajago. Oleh karena itu perjalanan pulang ke Puri Singasari ya, tempat di mana Hayam Wuruk dan rombongan ini kan dengan rombongan para pejabat, para punggawa dan sebagainya, itu ketika perjalanan pulang itu singgah ke satu tempat yang disebut dengan Bureng. Oleh karena itu Bureng mesti dibayangkan merupakan satu tempat yang berada antara Tumpang Singosari gitu ya. Nah, sangat mungkin yang dimaksud Bureng itu adalah suatu tempat yang memiliki telaga yang luas gitu ya. Telaga yang luas. Nah, ada kemungkinan telaga luas itu adalah sumber air besar yang sekarang kita kenal dengan sebutan Telaga Mendit atau Mendit. Ya. Jadi jika benar demikian, maka nama kuno dari Bureng itu adalah nama kuno dari Mendit itu adalah Bureng. Nah, yang menarik perhatian kita ketika Hayam Wuruk berkunjung ke Bureng, ya, ke Bureng digambarkan bahwa Bureng itu merupakan satu sumber air besar yang airnya itu berwarna kebiruan. Nah, ini yang mengingatkan saya pada istilah yang banyak digunakan oleh orang-orang Belanda. Karena Mendit itu merupakan wisata alam yang sejak masa Hindia Belanda, paling tidak tahun 1900-an atau bahkan tahun 800 akhir itu banyak dikunjungi oleh orang-orang Belanda yang tinggal di daerah Malang. Itu yang disebut dengan Banyu Biru. Nah itu ya, airnya kebiruan. Dan di dalam Nagara Kertagama dikatakan bahwa Bureng itu airnya kebiruan. Dan di sekitar Bureng itu ada semacam rumah-rumah yang indah gitu kan. Rumah-rumah yang bagus itu semacam bungalau-bungalau gitu ya, yang ada di sekeliling telaga yang indah itu. Jadi bisa kita bayangkan, yang menarik perhatian kita, istilah yang digunakan di dalam Nagara Kertagama untuk menyebut kegiatan Hayam Wuruk di Bureng itu adalah kasukan atau sukan-sukan. Berarti ini datang ke satu tempat itu untuk bersukaria ya, bersuka-suka. Nah inilah yang seperti yang saya katakan tadi, kata sukan atau kata ulangnya, repetisinya sukan-sukan atau kata jadiannya kasukan ini menunjuk pada kegiatan wisata. Selain itu juga ada varian sebutan lain, itu cangkrama, jadi bercengkrama di situ. Nah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa wisata yang mengunjungi area perairan itu juga sudah dilakukan sejak masa lalu ya. Misalnya kalau kita wisata ke Sarangan, Telaga Sarangan, wisata ke Telaga Ngebe, wisata ke sumber-sumber air yang lain itu semenjak dulu pun juga sudah dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh Hayam Wuruk. Nah, bahkan istilahnya ya sukan-sukan udah berwisata ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang menarik perhatian kita, ini saya kira nanti bisa kita bandingkan dengan apa yang dilakukan sekarang. Ketika singgah di Malang Raya, kita menyebutnya Malang Raya saja sekarang. Hayam Wuruk itu tidak hanya 1 hari 2 hari, Pak, tapi panjang, sampai kurang lebih itu sepekan.
Mungkin saking senengnya ya, Malang kan Ya. sejak dulu Sejak tempat yang dulu indah. senang. Oleh karena itu kalau Oke. wisatawan berkunjung ke Malang itu maunya kan tidak pulang-pulang ya. Terpesona ya oleh keindahan alamnya. Hayam Wuruk kan juga terpesona. Kalau nggak diingatkan agar segera pulang karena sebentar lagi sudah ada ada perhelatan besar yaitu upacara serada untuk Raja Patni, anu neneknya itu. Ya. Hayam Wuruk kalau nggak diingatkan itu ya nggak pulang-pulang gitu. Nah, salah satu kegiatan di Malang ya, ketika di Malang ya, kita sebutnya Malang ya. Oke. Untuk istilah sekarang itu di timur Gunung Kawi itu Hayam Wuruk dan para rombongan, para anggota rombongannya banyak ya. Ada pejabat tinggi, kemudian para prajurit dan sebagainya itu melakukan kegiatan perburuan, berburu. Berburu. Dan itu oleh negara Kertanegara uraikan panjang lebar Mas, sampai beberapa bait itu ya. Nah, jadi sampai detail mengisahkan itu bagaimana Hayam Wuruk dan para punggawanya, para pejabat tingginya, para punggawanya itu melakukan kegiatan perburuan di satu tempat yang ada di daerah yang sekarang kita sebut sebagai Malang itu ya. Nah, di mana itu? Nah, kalau saya menduga kemungkinan tempat di mana Hayam Wuruk melakukan perburuan itu adalah tempat perburuan yang disebut-sebut di dalam prasasti Ukir Negara. Ya, itu prasasti pada masa akhir Kadiri, di mana dalam prasasti Ukir Negara disebut bahwa Sakari Daning Kawi, sebelah timur Gunung Kawi, di dekat suatu desa kecil yang bernama Malang, itu ada suatu tempat perburuan. Jadi ada hutan, tentu ada hutan ya. Kalau perburuan kan ada hutan yang banyak binatang buruannya. Nah, ada kemungkinan hutan di mana Hayam Wuruk melakukan dan rombongan itu melakukan perburuan itu adalah di pusat kota sekarang, kota Malang sekarang, yaitu di sekitar alun-alun itu yang ketika itu masih jadi hutan gitu ya. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa salah satu kegiatan sukan-sukan ya, atau wisata ya. Nah, kalau sekarang di istilah wisata itu adalah wisata berburu. Oleh karena itu banyak sih edarnya. Nah, betul. Nah, pada masa sekarang, gitu ya, pada masa sekarang kan juga ada kegiatan wisata berburu ya. Misalnya para penembak gitu ya. Jadi para penembak itu kemudian mereka ada babi hutan dilepaskan kemudian ditembak atau kemudian geladak dan sebagainya itu. Jadi berburu itu tidak hanya untuk menangkap binatang buruan yang diambil dagingnya dan sebagainya. Berburu sendiri itu sudah rekreatif. Gitu. Jadi tentu ada olah kanuraganya, ada olah keprajuritan kan itu semacam berlatih berperang juga ya, bagaimana mengejar musuh, menangkap musuh, kemudian mengalahkan musuh dan seterusnya. Di berbagai negara kebudayaan itu ada. Ada. Kadang-kadang malah orang bertarung dengan binatang dan sebagainya itu ya, matador misalnya gitu ya. Gladiator. Nah itu yang kalau dulu ada rampok macan dan sebagainya. Nah ini masuk dalam kategori apa yang sekarang itu misalnya disebut dengan wisata khusus ya, wisata khusus. Jadi semacam special tourism itu ya, wisata berburu gitu. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya sudah kita dapati adanya satu gambaran ya bahwa destinasi wisata itu beragam. Ada destinasi wisata yang di perairan gitu ya, di laut, di telaga dan sebagainya. Ada di pantai, tapi ada juga di pedalaman, ada juga di gunung ya. Bahkan ada juga wisata yang pilgrim itu ya. Kesejarahan. Termasuk kesejarahan karena apa yang dilakukan oleh Hayam Wuruk itu sebenarnya kan merupakan sejarah. Apa yang kalau sekarang kita sebut sebagai historical tourism itu ya. Jadi wisata historis karena dia Hayam Wuruk itu kan melacak jejak para leluhurnya ya, di mana para leluhurnya itu didharmakan gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah wisata sejarah yang masuk sekarang itu wisata budaya ya, wisata budaya masa lampau. Bagi Hayam Wuruk itu kan masa lampaunya Hayam Wuruk gitu ya, leluhurnya. Nah, jadi wisata sejarah juga sudah dilakukan di masa lalu. Nah, inilah yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kegiatan wisata itu menyejarah. Menyejarah artinya tidak hanya terjadi pada masa sekarang, pada masa lalu pun orang-orang pada masa lalu pun setingkat raja gitu ya, sampai rakyat jelata pun juga membutuhkan jadi punya need ya, punya kebutuhan, dan salah satu need-nya itu adalah need yang kebutuhan yang berhubungan dengan kewisataan. Nah, inilah yang saya istilahi dengan kilas balik ya wisata.
Nusantara, sebagaimana tergambar dalam sumber-sumber data masa lampau, apakah itu sumber data teks yang berupa susastra ataupun yang tergambar pada relief candi. Cerita ini menginspirasi sebuah ide. Betul. Ya kan? Kalau sekarang perjalanan berwisatanya Hayam Wuruk ini di-track menjadi sebuah tour, kita akan ketemu berbagai daerah. Betul, Mas, betul. Ya, kan? Termasuk yang Hayam Wuruk kan tidak hanya tapal kuda aja, Mas. Ya, betul. Hayam Wuruk juga setiap habis musim penghujan dan setiap habis musim penghujan itu selalu ya ini agenda rutin ya tahunan. Jadi periodik setiap tahun itu melakukan kunjungan ke Blitar yang seperti yang sudah kita bicarakan di episode sebelumnya itu ya ke gunung itu ya, ke Palak itu kan gunung, tapi juga ke laut itu ya, ke laut. Tapi juga Hayam Wuruk melakukan kunjungan ke bagian barat dari wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Lasem. Nah, jadi memang Hayam Wuruk termasuk seorang raja yang suka touring, gitu ya. Jadi pejabat touring itu sudah sejak dulu. Nah sekarang kan touring bukan pakai Gus mobil Dur aja. Nah, kalau Gus Dur kan touringnya keliling dunia. Ya, sekarang kan para pejabat juga itu punya mobil, keliling gitu ya, touring dan sebagainya. Itu dulu juga sudah dilakukan. Nah, jadi touring pejabat itu bukan hal baru sebenarnya. Dulu pun juga sudah kita dapati jejaknya. Oke, mungkin dari cerita Hayam Wuruk yang berkeliling ini, saya jadi penasaran. Pengen tahu detailnya. Di Malang tadi sudah sempat dikatakan bahwa dia juga melakukan perburuan. Nanti di Blitar ngapain, di Bondowoso ngapain, apa yang ditinggal dan macam-macam. Termasuk sampai ke apa istilahnya ke situ Bondo, ya kan? Balik lagi ke Lumajang. Nah, ini pasti ada jejak sejarahnya. Ya betul. Ini memberikan gambaran kepada kita. Sejak masa lalu pun daerah-daerah itu sebenarnya sudah memiliki potensi wisata yang dimiliki oleh daerah. Nah, pertanyaannya bagaimana potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh daerah-daerah itu diberdayakan dan didayagunakan itu pada masa sekarang ya. Nah, itu akan kita obrolin episode selanjutnya. Ya guys.